halus. Waduh, udah kan males, hancur. Bapak. Soleh Iya. benar. Nggak ada emang kayak masalah guru minum. Aduh, saya tuh sama istri saya udah kayak ini bercanda. Kayak suami istri sendiri ya. Iya, kayak suami sendiri. Enggak, yang lain enggak kebagian. Istri saya itu kalau ngomong itu asik gitu. Mas, saya akan menyanyi hanya untuk Mas saja. Subhanallah. Itu kan orang dengar, wah Masya Allah istri yang soleha. Persoalannya bukan mau untuk saya sendiri, saya yang dengerin pusing. Pak Ustadz, Hai. kan ini di Garut ada yang pernah berobat ke Pak Ustadz. Nah, udah nenek-nenek lah kayaknya. Nah, dia tuh kan ngeluh kayaknya katanya sekarang itu tetap merasakan banyak sakit. Dia minta saran, apa boleh nggak katanya saya datang lagi ke kiai lain yang dulu dia nyaman atau gimana? Boleh, Boleh aja. boleh. Ah, tapi boleh kayak Kan saya, gitu. loh, kan beliau kan mau bertanya. Jadi kalau saya tidak boleh ngomong tidak, begitu. Kecuali beliau akan tanya, bagaimana dengan iman saya? Nah, itu baru saya jelasin. Tapi kalau mau berobat silahkan, mau ke dokter silahkan, mau ke dukun silahkan. Karena memang kalau saya orangnya nyantai. Satu, kalau Mbak Gita tadi lihat begitu, berarti ini si Mbak tadi itu paham betul dia. Dia paham sebenarnya apa yang dia lakukan, dia lihat acara ini ngerti. Oh benar. Tapi kalau orang lain belum tentu sama seperti dia. Orang lain tuh di otaknya pengennya hanya sembuh. Padahal orang mau sembuh khusus di perut. Ini saya kasih gambaran. Perut itu berhubungan dengan persoalan di dalam keluarga. Kalau si nenek itu masih jengkelan terus di dalam keluarga, iya yang kemarin itu saya kasih berikan kesembuhan di depan saya, alhamdulillah enak, kemudian dia pulang dia gini, kemudian dia ngamal-ngamalin, kan nggak tahu, emang tahu dia ngamal-ngamalin, kan nggak tahu juga, jangan begini, dia dengar ini, baca lagi, lah kalau itu sakit lagi ya saya senyum-senyum, saya nggak, yang begitu itu nggak terlalu saya pikirin, kenapa? Itu pilihan, sama seperti seorang muslim, dia murtad, itu pilihan dia. Seorang yang non-muslim, dia masuk Islam, itu pilihan saya nggak terlalu empati di situ. Kenapa? Loh, saya sendiri itu masih nggak karu-karuan kok untuk sujud kepada Allah Ta'ala, itu nggak karu-karuan. Jadi harus memberikan saran seperti apa? Nah itu yang nggak tahu saya. Kan dia gimana Neng, katanya sarannya gimana? Karena kalau saya sebenarnya pada waktu saya itu memberikan nasihat, itu yang terbaik untuk dia. Jangan ngamal-ngamalin, jangan main-main. Kalau jangan ngamalin, dia bilang, iya, kan gitu nih. Kemudian di sana pakai baca lagi. Jangan salahkan saya kalau begitu. Sama seperti kalau dia mamanya ngeglosor naik motor. Dibilang sama orang tuanya, udah kalau naik motor jangan ngebut, kan begitu normal. Kalau dia naik motor lagi ngebut, lagi. jatuh lagi, jangan salahin orang tua. Nah, maksud saya adalah pelajaran di Siraman Kolbu itu benar-benar pelajaran akhlak dan pelajaran tauhid. Jadi harus didalemin, bukan hanya ingin sembuh. Kalau hanya ingin sembuh, nggak akan dapat. Saya sudah hafal, tanya Mas Bob. Jadi ininya titiknya jangan sembuh. Ya, jangan minta sembuh, karena kita itu belajar tauhid di Siraman Kolbu. Semakin orang itu menjalankan tauhid dengan benar, loh itu insya Allah sembuh itu bisa detik itu dan selamanya. Ya, ukurannya bukan kesembuhan. Ukurannya bukan kesembuhan, belajar beneran tauhid dekat dengan Allah. Yang namanya la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jangan minta pertolongan selain kepada Allah Ta'ala. Walaupun melalui air. Loh kita itu baca sendiri, bacain di air, kemudian diminum sendiri. Gimana sih caranya? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya nggak masuk akal, karena memang nggak ada cara-cara seperti itu. Kalau doa ya langsung pada Allah Ta'ala, nggak melalui alat, nggak melalui ini. Nah inilah yang sebenarnya orang itu banyak yang belum paham, belum mau memahami. Loh dia sakit, nih baca, diminum gimana? Coba nawarnya gimana coba? Iya, jadi ya kan banyak tuh Pak Ustadz yang kita baca Fatihah, ngerti ya? minum sendiri, Iya. supaya ini, supaya itu. Supaya ini, supaya itu. Hasilnya?
Lah kan yang Mbak tadi itu kan dia mencoba begitu semua dilakuin. Ya saya tahu sebenarnya. Saya ngerti kesulitan beliau, ya ngerti gitu loh. Tetapi ayo pakai logika, pakai dasar dalil yang jelas juga. Kan Sebentar Pak Ustadz, saya mau nanya, kan di Garut itu kental ya, Oh. namanya itu. Kan saya kan bertanya langsung ke orangnya. Misalkan supaya suami tunduk, Nah ya itu. supaya ini jadi begini, jadi tidak mengganggu misalkan. Heeh. Terus saya kan nanya, itu kan sesuatu barang yang dia tanam misalkan, itu kan buat apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa katanya, itu kan bersyariat. Nah, itu Pak Ustadz yang sering itu begitu. itu kan bersyariat, kan tetap ke Allah katanya, tapi bersyariat. Nah itu gimana? Nggak boleh, itu kan Yang kayak gitu. sebenarnya apa yang dilakukan itu kita harus lihat, itu syirik. Kalau mamanya itu tertutupi dengan kelihatan islami, ya itu syirik khafi, ya. Syirik yang tersembunyi, orang Berarti nggak itu tahu. jin ya? Ya, Yang dia tanam tuh jin. kalau memang dia bisa lihat, suruh lihat apa itu. Kalau dia bisa lihat, tapi kalau hanya ini Mbak, apa namanya, hanya saling apa itu namanya Ustaz, saling ngomongin dalil, ya nggak selesai. Seseorang itu bisa paham, itu ngerti betulan. Kalau itu dibaca, yang datang itu jin tuh tahu. Nah kalau hanya cuma begini, tahu nggak dia? Coba sekarang kita tahu. Tanya nih, ini orang nih. Ini ada air. Saya nggak nyalahkan. Boleh sih silakan, itu kan nafsi-nafsi ya mereka masing-masing. Saya hanya ngajak berpikir. Kalau ada sesuatu dibaca di air, kemudian kalau mamanya di air itu ditanyain, emang dibaca di air itu yang di air ada apanya kok terus diminum? Suruh nerangin ini, masuk logika bisa nggak? Pasti ngomongnya hanya cuma itu air doa. Kalau air didoakan itu dia akan menceritakan molekul-molekul kata orang lain. Iya, yang katanya ada energi. Energi apa? Sekarang momennya ditanyain energi itu apa? Orang yang sering bilang energi itu kalau ditanyain energi itu apa sih? Kalau saya ringan. Energi itu kalau saya ada jin di sini, ada energinya. Energinya itu anak buahnya dia. Iya, karena saya paham. Tapi orang lain, dia nggak lihat tapi ngomong ada energi. Coba tanyain, energi itu apa yang kamu lihat? Nggak bisa dia. Wah energinya besar apa coba? Bilang energi apa? Coba realkan. Nggak bisa. Tapi kalau orang dia memang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, dia akan tahu di antara jin itu ada kabut nih sekitar dia. Nah itu baru tuh. Nah kalau kita deket kabut itu kayaknya itu energinya muncul. Nah apa kabut itu? Jarang orang paham kabut itu apa. Ya kabut itulah anak buahnya si jin itu yang selalu ada di sekitarnya dia. Nah ini nggak pernah itu dibuka di umum. Saya yang membuka karena saya muslim. Saya diizinkan faham tentang itu, faham. Coba orang-orang, nggak usah yang muslim bilang tentang energi. Orang yang non-muslim bilang tentang energi sama. Sama. Nah, disinilah yang harus kita bedakan. Kalau memang kita itu mau memahami, harus. Kalau memang nggak mau dimasukin jin, ya harus ada cara-cara. Satu, melakukan sesuatu dengan bismillah. Bismillah itu serius. Tidak cuma bismillah di mulut, tapi cara-caranya itu ada nggak aturannya di dalam sunnah atau di dalam syariat. Kalau nggak ada ya pasti yang masuk jin. Kalau saya pasti yang masuk jin. Umpamanya Rasul pakai nggak cara-cara dengan minyak? Ada, nah itu dalilnya lemah biasanya. Pakai air, ya kita lihat. Dalam Quran aja dijelaskan kalau berdoa itu langsung pada Allah Ta'ala. Masa Rasul melanggar apa yang ada dalam Quran? Enggak. Nah ini kalau saya harus berpikir real aja. Kalau mereka itu kan kamu untuk membela dirimu. Kalau saya nggak apa-apa, kamu membela dirimu nggak apa-apa. Saya hanya menerangkan keilmuan saya. Kalau kamu terangkan ilmuwan kamu boleh gitu loh. Kalau saya kan gitu, boleh nerangin ilmuwan kamu. Tapi gimana caranya nggak jelek-jelekin? Cukup. Kalau saya nerangin gitu. Air apa kalau dibaca-bacain itu? Kemudian airnya diminum sendiri, loh ngapain?
Kan dari Allah, kok nggak langsung doa aja dari Allah? Kan sama aja, kenapa harus lewat itu? Iya. Nah ini yang sebenarnya harus kita pahami. Kalau menurut saya, kalau saya itu di siraman kolbu, di antara ratusan yang sudah dihadirkan, 1, 2 belum sembuh, 3 belum sembuh, 10 belum sembuh, ini udah ratusan, menurut saya biasa. Kenapa? Di antara mereka pasti ada yang ngeyel. Iya. Ada saya mah ya. Kalau Ustadz doain, kayaknya emang belum paham ini. Iya, ada yang didoain enak nih, perutnya enak, dadanya enak. Dia bilang, yang kemarin tuh Mas, yang belikatnya sakit itu, saya langsung tunjuk. Ini kalau persoalan dengan pekerjaan, biasanya beliau itu jengkel. Kalau nggak dia tentang pekerjaan ayahnya, ya suaminya. Dia langsung nyaut, kali saya Ustadz, loh kok bisa Mbak bilang gitu? Dia bilang, karena saya kerja di pabrik, tapi selama saya kerja itu, saya jengkel mulu di kerjaan itu. Nah kan kejawab. Terus saya bilang, Mbak itu namanya nggak bersyukur. Mbak kerja di pabrik itu kan atas izin Allah juga. Nah itu Mbak nggak bersyukur. Coba sekarang bersyukur, disyukuri aja apa yang dari Allah diterima. Mbak mau? Dia bilang mau. Ikhlas. Saya belajar ikhlas lillahi ta'ala, hilang sakitnya. Loh kan enak. Iya Mas ya? Enak langsung seperti itu. Gimana coba Mbak Gita? Padahal saya belum, nggak doa lagi, enggak. Saya hanya cuma iya. Lah kalau si nenek-nenek itu ngamal-ngamalin lagi, baca lagi, mana saya tahu. Kalau dia balik lagi ke kiai ngobatin, silahkan aja. Kenapa begitu? Lah udah biarin aja. Karena apa? Karena nasihat saya nggak didengerin. Di situ mamanya ada nih. Mamanya Nek, itu ada tumbal, sekarang itu baru proses keluar nih ke depan saya nih. Atau saya nggak tahu dia di asisten apa enggak, saya nggak tahu nih. Dia ketemu sama saya atau ketemu sama asisten? Belum cerita. Nah kalau belum cerita saya nggak tahu nih. Mamanya dikasih tahu jangan ngamal-ngamalin lagi. Biasanya begitu tetap. Tapi dikasih tahu memang nggak boleh ngamal-ngamalin lagi. Nah. Dia juga cerita itu. Nah kalau sudah begitu dia harus los. Jangan. Nah akhirnya saran tegas. itu tegas itu. Kemudian dia mulai baca surat ini untuk ini, surat lah. Nguncilah yang harusnya keluar terkunci. Lah kalau udah terkunci, sudah pasti akan keluar lagi walaupun tidak sesakit awal. Tapi pasti terkunci. Nah, itulah yang tidak difahami oleh. Nggak yakin ya. Bukan tidak yakin, nafsunya itu mengalahkan imannya. Iya. Betul. Kalau saya gitu. Jadi ngeyel ya. Ya nggak ngeyel lah, karena lingkungannya ya lingkungan begitu. Makanya kalau mamanya kalau Mbak Gita tadi lihat, kenapa itu bisa langsung sembuh? Ya tinggal dikit, oh iyalah udah berapa puluh tahun dia kena seperti itu. Ini hanya tinggal dikit lagi di organ kewanitaan normal kok. Tinggal tunggu aja beberapa hari atau minggu, tunggu aja sabar. Asal jangan ngelakonin itu lagi. Jangan ngelakonin itu lagi. Gitu Mbak Gita. Itu rumusnya itu. Kalau mamanya dia baca nih, dia baca pasti bukan lillahi ta'ala. Dia baca pasti untuk duniawi. Nah kalau untuk duniawi pasti ada makhluk yang nempel mau masuk lagi nih. Nah makhluk yang mau keluar dari tubuhnya nggak jadi keluar sebagian. Nah ngunci. Nah kalau ngunci pasti loh kok tubuh saya sakit. Kalau tubuh saya sakit antara Garut dengan Jakarta panjang. Dia mikir yang deket-deket itu, tanya kok tubuh saya sakit. Nih baca lagi dia. Ya sudah. Kalau sudah gitu ngamal lagi, nambah lagi, tambah sakit. Akhirnya keyakinan goyah lagi. Nah itulah iman. Jadi nafsu bisa mengalahkan iman itu ya seperti itu. Makanya kayak Ustadz Abe sendiri juga, oh bisa ya begitu ya, bisa. Malah kemarin itu dakwah malah ada yang muntah-muntah disuruh doa seperti saya ya. Gimana? Kejadian, jadi saya beres dipanggil karena kan saya pernah kena COVID saya. Nah ini kena COVID tuh. Terus akhirnya hikmah dari kena COVID didoain Dipanggil lah doa. sama Ustadz, didoain dalam 2 hari. Saya nggak doain tuh. Kasih, Saya hanya cuma mikir gini Ustadz. nasihat. Nah, saya kasih nasihat, tapi saya mikir, ntar kalau Ustadz nggak siap nih saya akan bantu kan gitu. Tapi saya ngasih nasihat dulu nih. Ya dinasehatin lah saya, masya Allah itu dalam 2 hari langsung tadinya positif jadi negatif dalam 2 hari. Alhamdulillah, masya Allah deh pokoknya kebesaran Allah yang kita nggak bisa ketahuan. Halo. Ronase siapa? Kalau gua aja. Yang katanya nggak ada obatnya benar, vaksinnya memang belum ada, tapi Allah maha penyembuh. Disitulah
bahwa benar kita harus nguatin iman di situ. Nah, jadi saya dikasih nasihat sama guru nih, dalam 2 hari sudah negatif. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya tuh video viral. Nah, sekarang nih jadi duta COVID di RSUD. Akhirnya, yang lucu pas diundang ke RSUD-nya Jonggol Cilengsi, ada namanya direkturnya Ibu Wiwi. Dia paling senang sama Ustaz Danu kalau pas posisi doa. Saya diminta suruh doa. Sama persis seperti doanya Ustaz Danu. Itu yang dengerin, yang doain, yang ngaminin itu semua dokter, perawat, suster dan semuanya. Mereka ikut ngedoain. Pasiennya yang nggak ikut doain. Pas saya doa itu yang kelepokan muntah direkturnya Ibu Wiwi. Saya aneh dong. Kan saya cuma doa biasa, aku kenapa? Nah, ini yang saya mau tanyain sama Ustaz. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma minta doa. Saya cuma doa sesuai dengan apa yang Ustaz sampaikan. Doa yang saya bisa ya cuma itu. Tapi kok bisa ini nembak sama itu Bibi? Kenapa tuh Pak Ustaz? Karena memang kalau doa itu kan, kalau saya biasanya itu ini Ustaz. Jadi doa itu saya biasanya memahami apa yang ada di tubuh pasien saya. Memahami dulu nih. Setelah memahami, saya susun doa itu di otak, saya susun. Kemudian karena saya itu seorang muslim, saya nggak punya kekuatan apa-apa kecuali saya mohonkan kepada Allah. Berarti saya harus serius. Doa itu mengharus hati serius. Baru saya doain. Nah, setelah saya doain tuh hati saya biasanya mengikuti, istilahnya empati lah. Pada waktu saya doa, itu hati saya itu sebenarnya ikut. Benar, saya itu mohon kepada Allah, nggak ada yang lain, nggak melalui obat memang nggak melalui air juga nggak melalui apa tanaman enggak, saya hanya mohon aja pada Allah Ta'ala, nggak ada lain. Karena Allah kan yang maha pencipta semua makhluk di muka bumi ini atau di langit juga kan, jadi nggak ada kekuatan. Saya melawan dukun santet, saya nggak ngerti dukunnya di mana, kan gitu. Saya juga tidak tahu dukun itu memakai benda pocong, boneka, foto dan sebagainya, kan nggak tahu juga. Tapi biasanya kalau saya hafal itu mereka itu pasti pakai alat. Nah itu ya didoain aja dengan khusyuk. Biarlah Allah nanti yang menyelesaikan sebenarnya. Paham ya? Jadi pada waktu Ustadz doa, Ustadz tuh doa mengingat doa itu bisa aja memang hatinya mulai ikut. Ya. Karena mengikuti memahami kata-kata yang saya ucapkan. Nah dengan ikut itulah imannya ngikutin. Jadi Ustadz punya iman, Ustadz itu punya amal soleh. Nah itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apapun bentuknya, jenis doanya yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hanya iman dan amal soleh. Sama seperti ada dalam Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi Allah kan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal solehnya. Di doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala yang dilihat iman sama amal soleh. Kalau imannya rusak ya gimana mau bisa sembuh. Walaupun mamanya tadi mbaknya tadi 12 tahun dan berkali-kali puluhan kali udah dibacain ayat-ayat Quran, diruqyah katanya dia loh ya. Kok nggak sembuh sih? Kan gitu. Nah Allah kan di dalam ayat udah dijelasin, Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Lah kalau itu belum sembuh, ya kan itu bisa langsung digaris bawahi aja cukup kan gitu. Berarti kalau kita nih Ustaz, kalau kita mendoakan ini belum bisa, wah kurang nih kayaknya iman sama amal soleh saya kuatkan kan gitu nih. Cuman saya pas doain itu dia muntah-muntah, saya yang kaget. Malah kaget ya. Waduh repot nih. Oh udahan doa saya udahan. Saya langsung udahan doanya Ustaz. Takutnya kepanjangan, dianya repot kan. Saya nggak tahu clearingnya seperti apa. Udah saya pokoknya mudah-mudahan semuanya bisa meningkatkan iman dan ketakwaan. Alhamdulillah. Ini semua udah muntahnya udahan. Saya bilang alhamdulillah. Selamat sama ayat. Saya bilang selamat. Dari situ nggak lagi dah. belum sanggup, takutnya iman sama amal saya belum sepadan, jadi ya jangan inilah. Sebenarnya memang yang bisa tahu iman sama amal soleh itu kan Allah ya Ustaz. Kalau kita kan berusaha ya, hanya berusaha. Jadi mamanya berusaha gini nih, oh iya ya semua ini mamanya kita nih, alhamdulillah kita selesai siraman kolbu nih. Itu kan yang menyelesaikan Allah. Kemudian kita bisa menyelesaikan narasumber yang tadi, yang menyelesaikan juga Allah. Nah itu kan harus tahu bahwa semua yang menyelesaikan ini adalah Allah. Nah, pada waktu kita itu berpikir semua yang menyelesaikan dengan baik ini Allah.
Berarti kita itu tidak punya kekuatan apapun. Nah, itu iman. Itu iman. Setelah selesai nggak ada kebanggaan, biasa aja. Nah, itu juga akan menjadi pahala bagi kita. Tidak merasa riya atau sombong, nggak merasa tuh karena saya nih. Enggak kayaknya. Ustaz mendampingi saya berkali-kali gimana? Selesai ya selesai aja biasa. Kita bisa ini. Tidak ada sama sekali kesombongan atau apa atau apa. Nah, itu saya lihat begitu, Ustaz. Itu kenapa saya nggak cuma bilang kita harus berpikir seperti itu. Selesainya kita melakukan sesuatu dengan hasil yang insya Allah yang kita lihat itu baik, semuanya itu selesai atas izin Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dengan seperti itu, kita terbebas dari salah satunya ujub riya. Dan ujub riya itu nanti akan berjalan panjang loh. Nggak cuma persoalan di hari ini, besok pada waktu pengaruh. Umpamanya kita cerita itu menceritakan ilmu dan keimanan kita pada Allah, atau kita cerita mau sombong, itu kan beda. Yang tahu hanya kita sama Allah. Kalau kita menceritakan itu tentang keilmuan, keimanan dan untuk menambah pahala, nah itu boleh. Tetapi kalau di balik kita itu cerita keimanan, ada unsur ujub riyanya, itu hancur semua amal-amal yang kita lakukan, itu udah hancur. Nggak boleh. Nah, itulah orang itu seperti itu. Kalau umpamanya seseorang dia baru aja bacain sesuatu bisa, padahal ini orang hanya ketempelan, bukan sihir ya. Iya. Dia hanya ketempelan dari sawah atau dari apa, dia bisa dia tuh karena saya bacain ini. Dia akhirnya yang dia ceritakan belum tentu itu betul-betul karena Allah, tapi dia ceritakan adalah kesombongannya dia. Dan pada waktu dia menceritakan kesombongan dia tularkan itu, dia juga menularkan sesuatu yang belum tentu itu benar. Nah, ini harus hati-hati. Panjang. Oh, hidup itu kita itu panjang. Jadi ini antara jadi dukun dadakan. Gitu. Iya. Jadi gara-gara sekali doang. Jadi dadakan nih. Iya. Akhirnya nanti ada apa-apa minta dia. Pada waktu minta dia coba sembuh. Sebenarnya sembuhnya dari siapa kita tahu ya? Dari Allah. Tapi dia dari saya sudah sombong. Dia orang yang begini, kalau orang yang begini nih, biasanya dia akan lupa. Biasanya orang ini lupa tidak meminta ampunan kepada Allah. Biasanya begitu. Kalau orang itu ujub riya, mana dia mohon ampun? Namanya hari ini nih, hari ini saya mau apa ya? Saya takut sekali. Ya Allah, akhirnya doa. Ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah, jika hari ini setiap aku melakukan sesuatu ada ujub, ada riya, ada sombong, ampuni aku ya Allah. Jika mau tidur nih, ini kan udah selesai sadar. Ampuni aku ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang masih dhaif, yang masih banyak salah, masih banyak dosa. Ampuni jika aku melakukan kegiatan itu ada ujub, ada riya, ada sombong. Ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Ini orang yang paham berdoa itu. Tapi kalau kita lihat coba, sering nggak kita berdoa itu hampir setiap hari? Sering nggak? Lah, sebulan belum mesti. Kan gitu. Nah, inilah kesombongan ini. Habis semua amal sholat kita itu habis. Nah, orang yang begitu kalau sudah habis gimana doanya mau dikabulkan sama Allah Ta'ala? Dia akan sombong terus. Nah, inilah yang saya ceritakan di Siraman Kolbu. Inilah yang namanya tauhid lillahi ta'ala. Yang kita lakukan harus karena Allah. Yang menyembuhkan narasumber itu Allah, yang bisa kita itu berdakwah Allah yang mengizinkan, Mbak Gita yang bisa menjadikan menyanyi panggung off air ya Allah, yang bisa menjadikan suara bagus itu ya Allah. Biasanya kalau suara bagus itu hanya alhamdulillah ya, senyum aja, senang aja. Tapi yang betul-betul doa ya Allah, aku begini dari ini itu hanya karenamu ya Allah, dan saya bisa off air, dan dari off air ini Engkau berikan aku rezeki, dari rezeki aku bisa ini. Pernah atau jarang sih? Ya bersyukurlah. Ya bersyukur, alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah sama Allah. Tapi itu sangat jarang sekali. Apalagi kalau Mbak Gita suaranya bagus, itu langsung senang. Alhamdulillah. Harusnya itu
Mbak Gita suaranya bagus, alhamdulillah. Langsung bawanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung runduk langsung. Runduk orang ini. Karena apa? Suara ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Nah itu yang jaga. Ngaji kamu keren, bagus. Memang ini benar serius. Dia lupa. Dah. Ting dong. Karena dia Tapi lupa. amplopnya banyak. Akhirnya dengan sadar amplop yang banyak disedikitin. Mana amplop mana? Disedikitin. Ya seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa banyak juga yang datang ke saya itu para yang punya pesantren. Cuma saya nggak bisa cerita. Ya begitu juga sama. Beliau kena sihir ada ketempelan ada. Beliau pasti baca-baca sampai hal yang beliau sendiri nggak ngerti ya memang sampai ketemu sama saya itu baru alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Nah itu juga saya tanya, Pak Yai sering baca surat ini yang katanya bisa untuk nanggulangi sihir, nanggulangi santet, nanggulangi jin yang ini. Iya sih, nah kenapa Pak Yai masih bisa ketempelan, hanya ketempelan loh. Kenapa Pak Yai bisa masih kesantet, ini yang beda-beda. Nah beliau itu kenapa? Ya nggak bisa jawab. Nah beliau aja nggak bisa jawab, gimana coba ya orang-orang biasa. Nah akhirnya beliau faham, terus gimana? Ya karena bacanya bukan kata Allah, bacanya hanya duniawi untuk ini. Akhirnya kita diskusi. Nah diskusi itulah mulai, alhamdulillah mulai difahami. Oh gitu. Nah, kita semua tahu kalau semua yang kita kerjakan harus lillahi ta'ala. Salah satu ayat tauhid itu menurut saya sangat lengkap, walaupun ayatnya Ustaz ya Setiap hari dibaca. setiap hari itu bisa dibaca. Khusus untuk yang iftitah itu kan jelas. Sesungguhnya sholatku, ini bersumpah loh malah, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kalau sholatnya hanya untuk cari kesuksesan, lah. Nah ini kan nggak ngerti nih, karena banyak teman-teman kita dakwah itu kalau kamu mau sukses sholat duha. Nah akhirnya dia sholat duha ya sudah bukan lillahi ta'ala, karena ingin rezekinya. Kalau kamu ada kesulitan tahajud, nah akhirnya tahajudnya hanya untuk dia kesulitan, akhirnya duniawi. Beribadah termasuk ibadah yang lain termasuk baca Quran. Nah, baca Quran bisa ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Lah kalau baca Quran niatnya hanya untuk ngusir ini, ngusir itu. Lah itu kan bukan lillahi ta'ala. Nah ini harus paham. Katanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Nah ini hidup kita pun harus kita susun lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu berat. Menikah itu harus lillahi ta'ala. Gimana caranya lillahi ta'ala? Kan kebanyakan menikah itu lihat gantengnya, lihat kayanya, kan begitu. Lihat jabatannya, mohon maaf ya. Begitulah. Nah, Jadi nggak kekal gitu. Enggak bisa. Makanya tetap dianjurkan kalau nikah kan harus agamanya gitu. Kita susun agama yang kita nomor 4 itu menjadi nomor 1, baru nanti bolehlah aja. Jadi kalau istri duit mulu gimana tadi? Nah itu amplopnya harus dibagi-bagi. Iya betul. Ustadz Abi, Neng kita tadi mau nanya, waktu Ustadz Abi kena COVID, nasihatnya Ustadz Danu itu kayak apa? Iya, betul. Tuh, dia mau nanya tadi tuh. Bahasan ngerti aja. Ketika kita kena COVID nih, sadari bahwa ini datangnya dari Allah. Kita sadari dulu bahwa ini adalah ujian Dari Allah. Jadi cobaan buat diri kita sejauh mana saat COVID ini ada sama kita, mampu nggak kita minta ampun sama Allah. Nah Ustadz nasihatin sama saya, banyak minta ampun sama Allah. Banyak minta ampun sama Allah, Kalau ada marah biasanya COVID itu menyerang orang yang emosional. Saya tanya itu ya. Benar, Karena karena siapa? awalnya Nah, Ustadz jengkel. karena awalnya saya ada kejengkelan, ada kemarahan sama seseorang yang ternyata guru saya pernah ngomong, awas, COVID itu lebih dekat sama orang yang sering marah, sering emosional. Oh ternyata saya kena itu, betul. Saya ada emosional, ada kemarahan, dan satu saya betul-betul besoknya terpapar positif corona.
Dan saya buru-buru minta ampun sama Allah, benar-benar minta ampun, sebetul-betulnya minta ampun dengan kelakuan kemarahan yang saya buat. Akhirnya setelah itu malamnya memang merasakan puncak dari situasi yang nggak enak. Perut kayak melilit, kayak nggak ada, kayak kosong, kayak lambung itu nggak ada air sama sekali. Sampai kayak seperti itu rasanya. Tapi lepas itu karena kita terus istighfar, minta ampun, minta mohon, karena sadar diri kita nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kita dihadirkan itu, keyakinan iman itu lebih tinggi daripada logika kita. Jadi cara berpikir itu kita kedepankan. Karena vaksin memang belum ada ya. Alhamdulillah, masya Allah. Saya bisa ngelewatin itu semua dengan 2 hari iman. tes lagi. Tapi saya jadi ujian sendiri buat saya tuh Pak Ustadz. Jadi kemarin kan aku kan mau tes antigen hari Jumat. Paham bahwa memang virus corona ini salah satunya disebabkan dari emosi ya, dari emosional, kemudian ada jengkel dan sebagainya. Iya. Aku kan sama temanku berdua, aku bilang, dan insya Allah yang penting kita jaga emosi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, Insya Allah tenang, aman. tenang, Jadi iya. jangan ada rasa kalau ada masalah apa, kemudian kita clearing dulu deh gitu. Istighfar, tarik nafas sampai usah tahu. Nggak tahu Itu saya. di jalan. Iya. Itu di jalan dari mulai rumah sampai menuju ke klinik itu isinya ujian semua. Itu aneh. Masa saya bertahun-tahun di daerah situ, saya bisa kelewat sampai 2 kali putar balik. Satu itu. Kedua, ada jalan yang ditutup, tadinya bisa putar balik lewat kolam, sekarang nggak bisa. Itu jengkel asli itu. Terus si Waze ini selalu salah ngarahin baru pertama kali dalam saya pakai Waze. Dia salah sampai hampir 60%. Padahal dia aplikasi mapping yang paling akurat sebetulnya. Karena dia independen. Terus yang paling bikin aneh lagi tuh itu sensitif langsung. Marah, cepet marah. Coba marah. Di perjalanan itu selama sekitar 30 menit harusnya karena nyasar dan lain sebagainya, padahal yang sering banget saya itu ya, jadi 45 menit. Sebelum swab tuh, alhamdulillah karena kita paham, jadi kita dengan kita paham ada ujian untuk kepahaman kita, kemudian sejauh mana kita bisa memahami lagi bahwa sadar lagi nih, jangan sampai emosi, balik lagi. Begitu mau swab, udah sama teman udah tarik nafas santai, mau ampun dulu. Tadi emang mungkin saya ada rasa sombong juga bahwa saya ngomong bahwa udah penting jangan emosi. Saya. Iya, kena sendiri ya. Uji Karena dulu. itu juga jadi masalah. pengetahuan itu kan jadi ujian juga buat kita. Iya, Akhirnya itu. begitu doa segala macam udah dan subhanallah ya. Lagi ngantri mau antigen tuh enak langsung seperti tadi tuh masalah tuh hilang. Akhirnya antigen alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti antara iman yang harus dikuatin dan jangan panik. Panik ini membunuh, benar, membunuh. Karena ketika orang udah panik, pasti tingkat keyakinannya kepada Allah berkurang. Kadang-kadang omongannya Pak Ustadz, arahannya Pak Ustadz tuh disalahartiin sama orang juga. Udah yang penting jangan marah. Contohnya saya tadi. Jadi orang tuh justru nggak bisa gitu juga, nggak bisa. Udah yang penting jangan. Tetap ada cara permohonan ampun. Itu. Karena memang sebenarnya kan gitu ya. Jadi kayak Allah itu akan menguji orang dengan perkataan atau ya paling tidak perkataan, pemikiran, perilaku. Sebenarnya kalau Mas Bobi tadi itu kan ujian dari kabura matan indallah yang taqulu marah. Sebenarnya ayatnya itu. Nah, kalau Mas Bobi pada waktu bilang yang penting jangan marah mamanya. Tapi Mas Bobi itu nggak ingat Allah. Hanya ingat teori. Iya itu. Nggak bawa Allah. Nggak bawa Allahnya. Saya menyetujui. Nah, saya hafal karena yang begitu itu pasti nanti diuji. Iya benar. Ada terusan. Ada. Karena kamu ngomong tapi kok kayaknya nggak ada Allahnya nih. Ini Iya. Allah yang tahu nih. Iya. Allah yang tahu nih. Itu tuh makanya. Nah, biasanya kalau mamanya yang penting jangan marah ya. Dah, istighfar, ingat Allah, bertasbih. Itu kan beda. Itu beda ya. Ada Saya itu tuntunan, ini ada tuntunannya. Iya. Ya, di sini beda karena iya kita juga sering emosinya gitu. Nah, biasanya ujiannya nanti nggak kelihatan. Ini kelihatan. Tapi kalau itu
kayak gampangin, yang penting jangan marah. Nah, selesai. Turut itu pasti emosional. Tapi yang saya curiga kalau wis itu salah mulu 60%. Saya curiga itu virusnya itu nyerang wis. Saya juga curiga begitu Pak Ustaz. Ya. Jadi dia bingung deh, error dia panas dia wesnya. Apa wes tahu nggak? Waze, aplikasi map. Jadi iklan dong buat Waze nih. Biarin aja. Sodako. Itu ada kakak barusan bisik-bisik, tolong tanyain katanya. Itu kan suka ada arahan begini, gimana Bu? Kalau mencari jodoh itu harus tanya dulu Pak Kiai. Oh gitu. Nah itu tuh gimana? Ini saya ulangi, kakak tanya ya. Iya saya tanya, kakak tanya ya. Bener kakak tanya ya. Oke, dijawab Mas Bobi. Mas Bobi. Ustaz, kakaknya nanya buat siapa?